Halo guys, balik lagi bersama Iman di channel Anak Pribumi. Di video saya kali ini, saya akan berbagi beberapa hal tentang kita menjadi supir angkutan umum atau bemo di Kota Kupang. Jadi sebelum saya lanjut ke videonya, untuk teman-teman yang belum bergabung kepada channel saya, kembali saya ingatkan untuk teman-teman klik tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa teman-teman aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi setiap kali ada video menarik dari channel saya. Di video saya kali ini, saya akan membahas beberapa kelemahan atau kejelekan yang menghambat ketika kita menjadi seorang supir bemo di Kota Kupang. Beberapa kelemahan atau kekurangan ini sangat berpengaruh sekali terhadap supir bemo di Kota Kupang. Sangat mengganggu proses bagaimana kita mencari penumpang dalam kita mengemudi sebuah bemo atau angkutan umum. Kelemahan atau kekurangan ini memang dari dulu masih jauh dari harapan, guys. Jadi semua yang pernah menjadi pengemudi atau supir angkutan umum atau bemo di Kota Kupang pasti merasakan hal yang sama, yaitu kekurangan-kekurangan ini sudah pasti dirasakan bagi para pengemudi. Jadi untuk teman-teman yang penasaran, ikuti saja video ini supaya teman-teman tahu apa yang menjadi kendala-kendala yang sering dialami oleh para pengemudi angkutan umum di Kota Kupang. Selamat menyaksikan. Oke guys, ini adalah 3 kelemahan utama untuk angkutan umum atau bemo di Kota Kupang. Yang pertama, belum adanya halte layak pakai sebagai tempat penukaran penumpang. Penertiban angkutan umum merupakan prioritas utama pada setiap daerah, salah satunya di Kota Kupang. Hal ini akan mengurangi angka kecelakaan dan juga tidak menimbulkan kemacetan dalam suatu arus lalu lintas. Di Kota Kupang, armada angkutan umum seperti bemo memang merupakan angkot yang banyak diminati oleh masyarakat kecil sebagai alat transportasi. Jadi, jangan pernah heran jika kalian datang ke Kota Kupang dan melihat angkutan ini dalam jumlah yang sangat banyak. Berangkat dari hal ini dan berdasarkan pengamatan saya selama ini, ada salah satu kekurangan dalam sistem operasional bemo tersebut. Untuk setiap jalur bemo di Kota Kupang, tidak ada halte layak pakai yang bisa dijadikan tempat pertukaran penumpang. Hal ini akan berdampak buruk pada kendaraan lain, baik yang searah maupun dari arah yang berlawanan. Angkutan umum atau bemo ini pun akan berhenti sesuka hati ketika ada penumpang yang ingin naik ataupun ingin turun, karena memang prioritas utama dari angkutan umum atau bemo ini adalah mencari penumpang. Jadi dimanapun dia ingin berhenti, dia akan berhenti karena tidak adanya aturan yang mengikat untuk tempat pemberhentian yang jelas atau pasti. Salah satu contoh nyata seperti di depan Pasar Oeba Kota Kupang. Di tempat itu merupakan titik pertukaran penumpang yang mana ada pertemuan antara bemo lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 6, lampu 10, dan bahkan bemo yang bertujuan ke Nol Baki dan bemo bertujuan ke Pempui bahkan Bau Mata. Namun karena tidak adanya halte yang pasti, maka kemacetan pun terjadi di tempat itu. Begitupun di tempat-tempat lain selain itu, ada juga seperti di Bundaran Oebufu, di Terminal Oepura,
sering terjadi kemacetan yang diakibatkan oleh kendaraan atau angkutan umum seperti bemo. Ini merupakan perhatian serius. Jadi ketika ada kemacetan seperti itu, perlu diadakan upaya untuk menghindari sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Yang kedua, tidak bisa membedakan mana supir bemo, mana kondektur atau konjak, dan mana penumpang. Berangkat dari masa lalu, pada penghujung tahun 2019 lalu, dari Dinas Perhubungan Kota Kupang pernah menyebarkan surat edaran pada setiap pengemudi angkutan umum atau bemo di Kota Kupang terkait akan dibagikan seragam dan tanda pengenal bagi setiap sopir atau pengemudi angkutan umum atau bemo di Kota Kupang. Namun hingga saat ini belum ada realisasi tentang rencana tersebut. Upaya pengadaan seragam dan tanda pengenal untuk sopir bemo di Kota Kupang adalah terobosan yang perlu dan bagus untuk sopir bemo, sehingga perlu dikaji kembali dan demi terciptanya kenyamanan untuk para pengemudi. Coba Anda bayangkan, di Kota Kupang siapa saja bisa menjadi supir asalkan bisa menyetir. Persoalan ini adalah awal pemicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mengemudi secara ugal-ugalan dan tanpa terkontrol, yang pada akhirnya terjadi kecelakaan dan para supir pun mulai saling tuding-menuding antara satu dengan yang lainnya. Ini adalah salah satu postingan bentuk kekecewaan masyarakat Kota Kupang terkait aksi sopir bemo yang ugal-ugalan, dan telah dibanjiri komentar oleh para netizen terkait aksi tidak terpuji dari para supir bemo tersebut. Hal ini juga merupakan perhatian khusus bagi pemerintah setempat sehingga hal-hal yang kita tidak inginkan seperti ini jangan terulang lagi. Pengadaan seragam bagi para pengemudi juga adalah hal yang diinginkan oleh setiap para pengemudi, dan juga pengadaan tanda pengenal sehingga kita bisa membedakan mana supir yang sudah berpengalaman dan mana supir yang hanya bermain gila. Kelemahan yang ketiga, sering terjadi genangan atau banjir di jalan saat musim hujan. Turunnya hujan pada musimnya memang itu merupakan peristiwa alam yang tidak bisa dipungkiri. Hanya yang menjadi persoalannya adalah ada beberapa titik yang sangat rawan akan genangan air, sehingga hal itu bisa menghambat arus lalu lintas. Salah satu contoh, coba kalian perhatikan di seputaran Jalan Timur Raya. Ada beberapa titik yang sangat rawan seperti di depan Oriental daerah Kelapa 5, pertigaan Pulau Indah kilometer 7 dan kilometer 9 persis di depan SPC Oesapa. Dan masih ada beberapa titik lainnya seperti di TDM, Oebufu, dan Oepura. Itulah beberapa penghambat proses operasional angkutan umum seperti bemo di Kota Kupang dan sangat meresahkan. Oh ya, jika konten ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain ya. Dan jika ada saran dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk menjadi rujukan pada video berikutnya. Jangan lupa juga untuk subscribe.